Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Meyrista Ardania dengan NIM H0525355, kelas PGSD C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau disingkat dengan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS SD yang dibimbing oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Teman-teman, sebelum kita memasuki ke inti materi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan sekumpulan disiplin ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungannya dalam konteks sosial serta budaya. Ilmu sosial mencangkup berbagai cabang ilmu seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan hukum. Nah, dari berbagai disiplin ilmu tersebut, kemudian lahirlah pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu mata pelajaran di sekolah yang disusun dengan cara menyederhanakan serta mengintegrasikan konsep-konsep ilmu sosial agar lebih mudah dipahami oleh siswa, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Kita masuk ke dalam pengertian ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial merupakan kumpulan disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan budaya. Objek utama ilmu sosial adalah manusia dengan segala aktivitas sosialnya, termasuk perilaku, interaksi, kebudayaan, struktur, serta dinamika masyarakat. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang berfokus pada gejala fisik, ilmu sosial lebih menekankan pada fenomena sosial yang seringkali bersifat kompleks, dinamis, dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, ilmu sosial berkembang untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, konflik, perubahan budaya, hingga globalisasi. Ciri-ciri ilmu sosial. Ciri-ciri ilmu sosial ini meliputi 1. Objek kajiannya adalah manusia dalam hubungannya masyarakat. 2. Bersifat empiris karena menggunakan data nyata, data penelitian. 3. Memiliki teori dan konsep untuk menjelaskan fenomena sosial. 4. Menggunakan metode penelitian sosial seperti observasi, wawancara, survei, maupun analisis dokumen. 5. Memiliki tujuan praktis, yaitu membantu memahami, mengontrol, dan mencari solusi terhadap masalah sosial. Nah, ternyata ilmu sosial memiliki cabang-cabang, bukan cabang pohon, tetapi cabang sebagai berikut, yaitu sosiologi, mempelajari struktur lembaga sosial serta hubungan antar individu dan kelompok. Antropologi berfokus pada kebudayaan, tradisi, dan cara hidup manusia. Ilmu politik membahas kekuasaan pemerintah, partai politik, dan kebijakan publik. Ekonomi menilai bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Geografi mengkaji permukaan bumi, lingkungan, serta interaksi manusia dengan ruang dan tempat. Sejarah mempelajari peristiwa masa lalu untuk memahami
perkembangan masyarakat pada masa kini dan masa depan. Psikologi sosial mempelajari perilaku individu dalam konteks sosial dan kelompok. Hukum mengkaji peraturan dan kaidah sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, itulah cabang-cabang ilmu sosial. Kita masuk ke dalam pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran di sekolah yang dirancang dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial. Jika ilmu-ilmu sosial bersifat akademis dan mendalam, maka IPS merupakan bentuk sederhana dan terapan dari ilmu-ilmu sosial agar lebih mudah dipahami oleh siswa. IPS tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk mendidik siswa agar memiliki sikap sosial yang baik, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan demikian, IPS tidak semata-mata sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter sosial dan kewarganegaraan. Ternyata, pendidikan ilmu pengetahuan sosial juga memiliki tujuan, yaitu pertama, memberikan pemahaman tentang masyarakat agar siswa mengenal lingkungannya secara lebih baik. Dua, menanamkan sikap sosial positif seperti kerjasama, kepedulian, toleransi, dan empati. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam melihat fenomena sosial. Keempat, membekali siswa dengan pengetahuan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. 5. Melatih keterampilan sosial agar siswa dapat berperan aktif dalam masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Jadi ini adalah tujuan dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kita masuk di dalam perbedaan ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ilmu sosial adalah kumpulan disiplin ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat seperti sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu politik. Ilmu ini bersifat teoritis dan analitis, digunakan untuk mengembangkan pengetahuan baru melalui penelitian. Sasarannya lebih kepada akademis, penelitian, dan mahasiswa. Sedangkan pendidikan IPS adalah hasil integrasi dari berbagai ilmu sosial yang sudah disederhanakan dan dipraktikkan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya SD. Pendidikan IPS lebih praktis dan aplikatif dengan tujuan membentuk siswa agar memahami diri dan lingkungannya, berpikir kritis, serta menjadi warga negara yang baik. Jadi, ilmu sosial lebih pada teori dan penelitian ilmiah, sementara pendidikan IPS berfokus pada pendidikan karakter, nilai, dan keterampilan sosial siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial adalah kumpulan disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, sejarah, geografi. Ilmu berfungsi untuk memahami, menjelaskan, dan mencari solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan cabang-cabang ilmu sosial tersebut untuk diajarkan di sekolah. Tujuannya tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan keterampilan sosial agar siswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, demokratis, dan bertanggung jawab. Dengan mempelajari ilmu sosial dan IPS, diharapkan
generasi muda mampu menghadapi tantangan kehidupan sosial dan modern dengan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang seimbang. Demikian video pembelajaran mengenai ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Terima kasih kepada Ibu Tuti Alwia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta teman-teman yang sudah menyimak dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.